warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elan Hardiansyah dari kelas Biologi 2. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pembimbing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul kata. Yang pertama ada kelas kata. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam kalimat. Secara umum, kata terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata ganti, kata bilangan, dan kata tugas. Yang pertama ada kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak makan dan tidak tidur. Dan yang ketiga, dapat diikuti oleh gabungan kata dengan plus KB atau KS. Contohnya, pergi dengan adik dan menulis dengan cepat. Yang kedua, ada kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang menerangkan sifat, keadaan watak, dan tabiat orang atau binatang atau benda. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Contohnya, lebih indah, kurang bagus, dan paling kaya. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat. Sangat, amat, benar, terlalu, dan sekali. Contohnya, sangat senang, amat keras, mahal benar, terlalu berat, dan sedikit sekali. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak benar, tidak halus, tidak sehat, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina prediktif, atau kalimat. Kata keterangan terbagi menjadi dua macam, yaitu adverbia dasar bebas dan adverbia turunan. Yang keempat, ada kata benda. Kata benda merupakan kata yang mengacu kepada suatu benda atau konkret maupun abstrak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, dan bukan pengetahuan. Yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata yang ditambah KS atau kata sifat, atau yang sangat ditambah KS. Contohnya, buku yang mahal. Yang kelima, ada kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Kata ganti atau pronomina terbagi menjadi tiga macam, yaitu pronomina persona, pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Yang keenam, ada kata bilangan. Kata bilangan merupakan kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, atau benda. Macam-macamnya yaitu yang pertama, bilangan utama, yang kedua, bilangan tingkat, dan yang ketiga, bilangan kolektif. Dan yang ketujuh, yaitu ada kelompok kata tugas. Kelompok kata tugas ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, di antaranya yaitu artikel, kata depan, kata hubung, partikel, dan kata seru. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Macam-macamnya yaitu yang pertama ada artikel bermakna tunggal, yang kedua artikel bermakna jarak, yang ketiga artikel bermakna netral, dan yang keempat artikel bermakna khusus. Yang kedua ada kata depan.
Kata depan ini merupakan kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan atau frasa preposisional. Kata depan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu preposisi dasar, preposisi turunan, dan preposisi yang menunjukkan ruang lingkup. Yang ketiga ada kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang berfungsi menghubungkan 2 kata atau 2 kalimat. Macam-macamnya yaitu konjungsi penambahan, konjungsi urutan, konjungsi pilihan, konjungsi perlawanan, konjungsi menyatakan waktu, konjungsi sebab akibat, konjungsi pengandaian, konjungsi perluasan, konjungsi pengantar objek, dan konjungsi penegasan. Yang keempat, ada partikel. Partikel merupakan kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Macam-macamnya yaitu kah, kan, deh, lah, dong, ke, pun, toh, dan yah. Yang kelima ada kata seru. Kata seru merupakan kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati atau berbagai ungkapan perasaan. Macam-macamnya yaitu seruan atau panggilan, misalnya hai, ayo, halo, dan wahai. Yang kedua, keheranan atau kekaguman, misalnya aduhai, amboi, astaga, dan wah. Yang ketiga, kesakitan, misalnya aduh. Yang keempat, kekecewaan atau kekesalan, misalnya brengsek, buset, ya. Yang kelima, ada kekagetan, misalnya loh, masya Allah, astagfirullah, ya Gusti. Yang keenam, ada kelegaan, misalnya alhamdulillah, nah, dan syukurlah. Yang keenam, yang ketujuh, ada kejijikan, misalnya bah, ci, cis, hi, idih, dan ih. Selanjutnya ada bentuk kata. Bentuk kata ada 2, yaitu bermorfem tunggal atau kata dasar dan kata bermorfem banyak atau kata berimbuhan. Kata dasar berpotensi untuk dikembangkan sebagai kata berimbuhan atau kata turunan. Perubahan kata dasar menjadi kata turunan selain mengubah bentuk, juga mengubah makna. Selanjutnya, perubahan makna mengakibatkan perubahan jenis atau kelas kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang tidak berimbuhan atau yang belum diberikan awalan, akhiran, sisipan, dan penggabungan awalan akhiran. Kata-kata seperti baik, getar, kerja, sakit, gunung disebut sebagai kata dasar karena kata-kata itu tidak berimbuhan atau diberi imbuhan. Yang kedua, ada kata turunan. Sebuah kata dapat menyampaikan beberapa pengertian melalui bentuk-bentuknya. Dari satu kata pula, kita dapat membuat atau mengembangkannya menjadi beberapa kata turunan. Dari kata turunan tersebut, kita dapat mengungkapkan satu bahkan beberapa ide atau perasaan. Pemekaran kata dengan memberi imbuhan itu pun akan membuat kata-kata tersebut mengalami perubahan jenis atau kelas katanya. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang merupakan kata yang mengalami proses pengulangan bentuk, baik seluruh kata maupun sebagian. Adapun macam-macamnya yaitu ulangan seluruh kata dasar, ulangan kata dengan memberi imbuhan, dan ulangan seluruh kata.
Yang keempat, ada kata majemuk. Kata majemuk merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu pengertian. Contohnya, duta besar, kereta api, senjata utama, meja tulis, guru, rumah makan, terjun payung, buku sejarah, baru kereta api, cepat, luar biasa, lapangan, udara, rumah sakit, jiwa, siap tempur. Contoh di atas menunjukkan bahwa kata dasar majemuk dapat sendiri dari gabungan dua kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, bahkan lebih. Hal yang terpenting adalah gabungan kata-kata itu harus menunjuk pada satu arti dan tidak melebihi batas fungsi sebagai kata. Selanjutnya ada makna kata. Kita sudah mempelajari proses pembentukan kata yang semua itu berpengaruh pada perubahan makna kata dari makna awalnya. Selain proses bentukan kata, makna kata juga dapat ditimbulkan oleh dua hal, yaitu hubungan referensial dan hubungan antar makna. Makna kata berdasarkan hubungan referensial terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang paling dekat dengan benda atau makna konseptual atau kata yang mengandung arti sebenarnya. Contoh, bunga mawar itu dipetik Sita dan disuntingkan ke rambutnya. 2. Untuk menafkahi kedua anaknya, ia menjual sayuran di pasar. Yang kedua ada makna konotatif. Makna konotatif ialah makna kiasan atau diartikan makna yang cenderung lain dengan benda nyata atau makna kontekstual. Disebut juga makna tambahan. Contohnya, ayahnya mendapat kursi sebagai anggota dewan. Kursi artinya jabatan atau kekuasaan. Kemudian ada makna kata berdasarkan hubungan antar muka makna kata. Berdasarkan hubungan antar makna terdiri atas sinonim, antonim, dan hiponim. Yang pertama ada sinonim. Sinonim ialah pasangan kata atau kelompok kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Walaupun sinonim menunjukkan kesamaan arti kata, sesungguhnya arti kata-kata itu tidaklah sama betul. Contohnya, Bung Hatta telah wafat atau telah sama dengan sudah. Yang kedua, kita merdeka karena jasa Bung Hatta atau karena sama dengan sebab. Dan yang ketiga, Bung Hatta sangat berjasa atau sangat sama dengan amat. Yang kedua ada antonim. Antonim ialah kata-kata yang berlawanan maknanya atau berlawanan artinya. Contohnya, kaya sama dengan miskin, tua sama dengan muda, dan panjang sama dengan pendek. Dan yang ketiga ada hiponim. Hiponim ialah kata yang memiliki hubungan hierarkis dengan beberapa kata yang lain. Hubungan hierarki ini terdiri atas satu kata yang merupakan induk atau hipernim yang memiliki semua komponen, makna kata lainnya yang menjadi unsur bawahannya atau hiponim. Contohnya, penggunaan kata umum dan khusus dalam kalimat seperti berikut. Pukul 07.00 WIB, bel berdering cukup keras. Berdering atau kata khusus biasanya digunakan untuk bunyi bel. Kata umumnya ialah bunyi. Kata bunyi bisa digunakan untuk semua suara benda atau sesuatu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata dan cara penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.